Kisah kali ini membuat bulu kuduk merinding. Sekelompok penyelam tersedot masuk ke dalam pipa 30 inci. Mereka ini terjebak di sana bukan karena hobi melainkan karena pekerjaan. Mereka terjebak di dalam pipa minyak sempit di dasar laut sepanjang 360 meter. Mereka kesulitan bernapas karena pipa ini dipenuhi dengan air dan minyak. Kisah ini saya ceritakan berdasarkan apa yang dialami oleh Christopher. Kita panggil saja Chris. Chris bersama keempat temannya yaitu Kazim, Yusuf, Rishi, dan Faisal bekerja sebagai penyelam konstruksi yang tugasnya adalah melakukan perbaikan, pengecekan, pembersihan pipa bawah laut. Kedengarannya mudah, tapi pekerjaan ini sangat sulit dan beresiko karena mereka bekerja di bawah air. Chris dan kawan-kawannya dipekerjakan oleh perusahaan penyelam bernama LMCS. Mereka diperintahkan oleh perusahaannya untuk melakukan perawatan terhadap pipa minyak bawah laut yang dimiliki oleh perusahaan Paria Fuel di Trinidad and Tobago. Sebenarnya pekerjaan ini bukanlah yang pertama bagi mereka, sebab Chris dan kawannya sudah bertahun-tahun melakukan pekerjaan tersebut. Saat itu tanggal 25 Februari tahun 2022 perusahaan minyak Paria Fuel memiliki pipa bawah laut yang sudah lama tak terpakai. Pipa ini berbentuk huruf U sepanjang 360 meter. Perusahaan Paria ingin agar pipa itu dicet kemudian diperbaiki jika ada kerusakan. Saya coba ilustrasikan. Ujung pipa kanan bernama Bird 5. Mulut pipa Bird 5 digunakan oleh kapal untuk memasukkan atau menerima minyak sementara ujung satunya lagi bernama Bird 6 dan berada di bawah permukaan laut. Sehingga untuk melakukan perbaikan mereka perlu menyelam. Tapi untuk mempermudah perbaikan itu disediakan juga sebuah alat yang bernama hyperbaric chamber. Ini semacam ruangan kotak yang dicelupkan ke dalam air. Dan untuk menguras airnya, mereka memompakkan udara ke dalamnya. Dengan cara seperti ini air tidak akan masuk ke dalam chamber walaupun bagian bawahnya lubang. Prinsip kerjanya mirip seperti adegan dalam film Jack Sparrow yang bisa bernapas di dalam air menggunakan perahu yang dibalit. Cara seperti ini memang membuat air tidak masuk ke dalam chamber, tapi tekanan udara di dalamnya menjadi meningkat karena terkompresi. Setelah hyperbaric terisi dengan udara, Chris pun menyelam ke air dan masuk ke dalam hyperbaric chamber. Di dalam sana mereka berlima bisa melepaskan tabung oksigen dan bernapas seperti biasa. Chris dan kawan-kawan pun menyingkirkan peralatan penyelaman mereka agar lebih mudah melakukan pengecekan pipa. Saat itu kedua ujung pipa yaitu Bird 6 dan Bird 5 sama-sama ditutup menggunakan penyumbat khusus yang sangat rapat. Ini dimaksudkan agar air laut tidak masuk ke dalam pipa saat mereka ingin membuka penutup pipa alias penyumbat pipa. Tim penyelam membutuhkan kunci Inggris. Kazim pun naik ke permukaan dan meminta kunci Inggris ke pekerja yang ada di atas kapal. Setelah diberikan kemudian, ia balik lagi ke chamber untuk menyerahkan kunci Inggris. Dengan kunci Inggris ini penutup pipa berhasil dibuka, tapi tak disangka dan kejadian yang tidak terduga terjadi. Semua yang ada di dalam chamber tersedot masuk ke dalam pipa. Hal ini bisa terjadi akibat adanya perbedaan tekanan udara antara chamber dan pipa. Udara di dalam chamber bertekanan tinggi karena dipompa menggunakan kompresor. Sementara udara di dalam pipa bertekanan rendah. Ketika katup dibuka, udara bertekanan tinggi yang ada di dalam chamber langsung menekan semua orang dan membuat mereka semua masuk ke dalam pipa. Bahkan air laut pun ikut tersedot juga ke dalam pipa. Kejadian ini sangatlah cepat. Jika kita melihat dari hasil rekaman kamera yang mereka bawa saat katup dibuka, visual videonya langsung terhenti entah karena lensanya terbentur atau karena error. Mereka berlima langsung terseret bersama air dan minyak dan terbentur berkali-kali di dinding pipa. Sedangkan mereka tidak bisa melihat karena tidak ada penerangan. Mereka juga tidak bisa bernapas karena terendam air. Untungnya Chris menemukan pipa yang agak bergelombang dan di bagian atas pipa itu
masih terdapat sedikit rongga udara yang tidak terisi dengan air. Di tengah kegelapan mereka tersadar bahwa semuanya telah terhisap ke dalam pipa hanya dalam waktu beberapa detik saja. Saat berada dalam pipa, kamera tidak merekam visual apapun, sehingga kita pun tidak bisa menampilkan kejadian aslinya di video ini, dan keadaannya benar-benar gelap gulita, sehingga kalaupun memang videonya terekam tidak ada yang terlihat. Namun suara mereka berhasil terekam oleh kamera. Di situ bisa kita dengar Kazim memanggil Chris untuk mengetahui di mana keberadaan temannya itu. Masing-masing dari mereka pun berteriak untuk saling memastikan bahwa semuanya masih hidup. Suara napas terdengar sangat berat. Rekaman ini benar-benar sangat menegangkan. Mari kita dengarkan rekaman suaranya. Sementara untuk bisa keluar dari pipa ini, mereka harus menyelam dalam waktu yang lama. Karena jalur pipa di depan mereka penuh dengan air alias, tidak ada rongga udara. Satu-satunya jalur keluar adalah dengan menyelam ke arah ujung pipa berth 6 sebab pipa di ujung berth 5 tertutup rapat dan itu dipenuhi dengan air. Masalahnya mereka tidak tahu di arah mana berth 6 itu berada. Ke arah kanan atau ke arah kiri. Mereka benar-benar tidak tahu. Sebab saat terhisap ke dalam pipa semuanya terputar-putar dan terhempas hingga membuat mereka semua benar-benar bingung. Akhirnya Chris dan Kazim pun memutuskan untuk berenang mencari jalan keluar, sementara ketiga lainnya disuruh menunggu di situ. Jika Chris berhasil keluar, dia akan mengirimkan bantuan kepada mereka, namun jika Chris tidak kembali bisa jadi dia salah jalur dan akan terjebak selamanya di berth 5 yang terkunci. Sembari berenang, Chris terus berharap semoga jalur yang dia lewati ini berujung ke berth 6. Dengan meraba-raba, Chris terus merangkak diikuti oleh Kazim di belakangnya. Namun belum juga jauh merangkak mereka sudah tidak kuat menahan napas. Untungnya di depannya masih ada satu rongga pipa yang masih ada udaranya, dari situlah mereka berdua bisa mengambil napas sejenak. Namun keajaiban datang, tiba-tiba Chris menemukan tabung oksigen di depannya. Ternyata tabung ini adalah milik mereka yang ikut terhisap ke dalam pipa. Chris jadi sangat senang, tapi kemudian dia jadi sedih saat melihat bahwa tabung oksigen itu tersisa sedikit. Kazim juga paham bahwa hanya salah satu dari mereka yang bisa menembus pipa tersebut. Chris pun pergi meninggalkan Kazim di titik ini dan ketiga temannya di titik masing-masing. Kazim, Yusuf, Rishi dan Faizal masih bertahan dan masih berharap bahwa Chris akan kembali mengirimkan bantuan. Chris terus maju merangkak dan berenang hingga tiba-tiba dia merasa pipa itu buntu. Ternyata pipa itu berbelok ke atas, artinya dia sudah berada di ujung pipa. Sekarang dia harus berenang ke atas agar bisa keluar. Chris merasa sangat senang, tapi juga merasa sangat khawatir. Bagaimana jika ternyata ini adalah pipa berth 5 yang tertutup? Maka tidak akan ada yang selamat. Jantungnya berdebar kencang antara hidup dan mati. Di detik ini untungnya saat muncul ke permukaan, dia melihat ujung pipa itu terbuka. Artinya dia sudah benar berada di pipa berth 6. Chris lagi-lagi merasa sangat senang, tapi lagi-lagi merasa sedih. Sebab permukaan air dengan ujung pipa itu jaraknya lumayan tinggi. Chris tidak bisa memanjat ke atas karena pipa itu berminyak. Dengan sekuat tenaga dia berteriak minta tolong sambil mengetuk-ngetuk dinding pipa. Selama beberapa waktu tidak ada respon dari atas. Dia benar-benar merasa kecewa, namun tiba-tiba turunlah sebuah rantai yang mengisyaratkan agar Chris berpegangan di rantai itu. Kemudian ia ditarik ke atas. Chris pun berhasil diselamatkan. Setidaknya dia memerlukan waktu sekitar 2 jam untuk bisa sampai ke permukaan. Chris berkali-kali memberitahu kepada tim penyelamat bahwa keempat temannya masih terjebak di bawah sana. Namun Chris langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Chris berkali-kali menanyakan nasib temannya. Namun tidak ada jawaban pasti.
Chris sangat berharap bahwa tim penyelamat bertindak cepat untuk menyelamatkan nyawa temannya. Sementara itu di dasar laut di dalam pipa keempat orang itu masih saja menunggu bantuan sambil mengetuk-ngetuk pipa dari dalam. Namun tidak ada yang datang. Sementara itu di permukaan air tidak ada satu orang pun yang diizinkan masuk ke dalam pipa untuk melakukan penyelamatan. Alasannya proses penyelamatan ini sangat beresiko. Jika mengirimkan tim penyelamat ke bawah bisa jadi malah mereka yang ikut terjebak. Apalagi sangat kecil kemungkinan keempat orang itu masih hidup di bawah sana. Di persidangan perusahaan berusaha membela diri dengan dalih tadi, bahwa penyelamatan sulit dilakukan dan besar kemungkinan keempat orang ini sudah meninggal. Bahkan penyelam dari luar pun tidak mereka izinkan untuk masuk ke dalam pipa. Padahal mereka hanya ingin membantu. Namun ada kesaksian yang mengatakan bahwa suara ketukan terus terdengar dari dalam pipa, yang menandakan bahwa mereka masih hidup saat itu dan masih mungkin untuk diselamatkan. Kesaksian ini kemudian semakin kuat setelah dilakukannya otopsi pada tubuh korban yang berhasil dikeluarkan beberapa hari kemudian. Ahli forensik mengatakan berdasarkan otopsi dan prediksi waktu kematian ditemukan fakta bahwa korban masih hidup saat itu. Bahkan masih bertahan sampai keesokan harinya. Mendengar hal itu, Christopher benar-benar merasa marah, sedih, jengkel. Semua bercampur aduk. Dia merasa sedih ketika mengingat bahwa dia sudah berjanji untuk mengirimkan bantuan. Namun bantuan itu tidak pernah datang. Seandainya Chris tahu sejak awal bahwa tidak ada yang mau turun untuk menyelamatkan temannya, maka dia tidak akan mau dibawa ke rumah sakit. Dia akan mengambil tabung oksigen baru dan menyelam kembali untuk menyelamatkan temannya. Tapi semua itu tidak dilakukan. Banyak orang yang menyayangkan kejadian ini mestinya mereka bisa selamat, namun tidak diselamatkan. Perusahaan ini pun dikecam habis-habisan dan dianggap lalai dalam menjaga keselamatan pekerjanya. Jadi begitulah kisah yang bisa saya ceritakan. Semoga keempat orang ini telah tenang di alam sana. Cerita ini menggambarkan kepada kita tentang betapa beresikonya pekerjaan mereka demi menghidupi keluarga.